Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah, zat yang satu-satunya kita sembah, kepadanya kita mohon pertolongan. Dan rasa syukur yang tidak teranya, alhamdulillah kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dalam keadaan iman dan Islam menjadi paling kita syukuri. Salawat ring salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, di pagi ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Hasan Bisri, Hafizahullah Ta'ala, yang setiap Sabtu Sabtu kedua setiap bulan dan juga Sabtu ketiga, insya Allah kita akan kembali mempelajari tentang salah satu warisan dari Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syar'iyah. Sebuah ilmu yang seyogyanya kita jaga dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena eh, pengobatan atau penyembuhan Al-Quran menjadi salah satu eh, yang sudah diwariskan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan Al-Quran, tidak hanya sebagai petunjuk bahwa Al-Quran adalah syifa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, disebutkan bahwa Allah turunkan Al-Quran syifa'an wa rahmah, ya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa dan juga rahmat bagi orang-orang beriman. Dan bagaimana Al-Quran sebagai syifa, inilah yang insya Allah akan kita kembali kaji bersama guru kita Ustaz Hasan Basri. Dan di tema ini, tema tentang dahsyatnya ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quranul Karim yang menjadi ayat-ayat atau surat pilihan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan kita sudah mengenal berbagai macam ayat atau surat, ya, yang biasa dipakai oleh para peruqyah. Dan insya Allah kita akan membeberkan kenapa ayat-ayat ini menjadi atau suatu-suatu menjadi pilihan, dan tentu mentadaburi, memahami makna, dan tentu mana-mana yang terdalam dalam surat itu menjadi bagian yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari penjelasan di pagi ini. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Hasan Bisri sudah bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah rukyahnya. Dan tentu kita mudah-mudahan juga yang hadir di majelis ini, Allah berikan juga kesehatan, keberkahan, ya, dan keistiqomahan dalam beramal soleh, dan salah satunya hadir dalam majelis ilmu menjadi amal soleh yang alhamdulillah istiqomah kita lakukan. Baik, Ustaz Asabisi, tafadhol Ya, masykura, dan baik. silakan jemaah untuk membiasakan diri hati kita untuk menerima nasihat-nasihat dari Ustaz Hasan Bisri, dan juga tentu penjelasan ilmu yang mudah-mudahan jadi bagian kebaikan untuk kita semua. Tafadhol masykura. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah,
Majelis Keluarga Indonesia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semoga dengan syukur kita tersebut Allah semakin memperbanyak nikmatnya kepada kita semuanya, dan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat-surat ruqyah. Kalau kita bicara ruqyah, apa yang dimaksud dengan ruqyah? Tentu banyak yang sudah memahami bahwa ruqyah itu adalah bacaan, atau kalau orang dulu bilang jampi-jampi. Makanya kalau ada orang yang mengaku meruqyah tapi nggak membaca sesuatu, itu nggak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ruqyah itu sendiri. Dan hadirin sekalian, dalam prakteknya Rasulullah SAW ketika meruqyah itu memang terdengar suaranya. Sehingga kita tahu bahwa surat-surat yang dibaca Rasulullah SAW saat meruqyah, surat ini, surat itu. Atau ayat ini, ayat itu, atau doa ini, doa itu. Sehingga inilah yang menjadi pijakan pada kita bahwa yang dimaksud ruqyah syariah itu memang harus terdengar bacaannya. Sehingga yang diobati pun tahu apa yang dibaca oleh peruqyahnya, dan sang pengganggu yang ada di dalam pun mendengar bacaan-bacaan dari ruqyah tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khalis bahwa Al-Quran itu memang syifa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa kata syifa itu beda dengan kata dawa. Kalau syifa itu artinya kesembuhan. Kalau dawa artinya obat. Dan obat beda dengan kesembuhan. Nggak semua orang minum obat pasti sembuh. Tapi Rasulullah SAW dan juga sebagaimana yang dikutip di dalam Al-Quran menggunakan kata syifa itu untuk Al-Quran, bukan dawa. Jadi Al-Quran itu syifa, kesembuhan. Meskipun terkadang di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu syifa diartikan penawar atau obat. Padahal sebetulnya substansi dari dawa dengan syifa berbeda. Nggak semua orang ketika minum obat atau dawa itu mendapatkan kesembuhan seperti yang diharapkan. Ada yang sampai berkali-kali, ada yang sampai minum obatnya itu 6 bulan berturut-turut. Ada yang sampai seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran, kata syifa itu sendiri tercantum, dan hanya 4 kali Allah menyebutkan kata syifa itu ya. Di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya berapa? Ada yang mengatakan 6.236. Kalau yang sering kita dengar itu 6.666. Ya. Nah, 6.000 lebih ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan kata syifa hanya 4 kali. Dan menariknya 4 kali itu 3 disematkan untuk Al-Quran, kata syifa 3 kali disematkan untuk Al-Quran, sedangkan syifa satunya disematkan untuk madu. Jadi ini menarik. 3 untuk Al-Quran dan 1 kata syifa di ayat An-Nahl itu, di surat An-Nahl itu untuk madu.
Kalau kita lihat tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Kholis di surat Al-Isra ayat 82 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82 ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, ma huwa syifa, di samping sebagai syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi fungsi Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra ayat 82 ini ada dua, yaitu sebagai syifa dan rahmat. Sehingga kita nggak perlu ragu lagi ya, untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Karena fungsi Al-Quran sendiri sudah disebutkan oleh pemiliknya, yaitu Allah, yaitu sebagai syifa. Adapun di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait surat Al-Isra ayat 82, beliau menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an. Minal Qur'an di sini bukan litab'id, bukan berarti sebagian Al-Qur'an ya. Minal Qur'an di sini adalah lil jins. Jadi keseluruhan Al-Qur'an itu merupakan syifa. Sehingga boleh kita melakukan ruqyah dengan surat apapun ya. Meskipun faktanya dalam praktek Rasulullah tidak menggunakan semua surat Al-Quran ya. Tapi sebagian yang direkomendasikan beliau atau yang dipilih oleh beliau ya. Dan ini juga sebagai panduan bagi kita ya. Walaupun pada dasarnya semua Al-Quran itu merupakan syifa ya. Dan juga rahmat ya. Ini fungsi yang kedua, yaitu sebagai rahmat. Kemudian di sini syifa apakah untuk penyakit rohani saja? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan syifa yang dikandung Al-Quran itu hanya untuk yang terkait dengan rohani ya. Sedangkan fisik itu urusan dokter ya. Tapi ada juga para ulama yang mengatakan syifa di sini mencakup dua sisi, yaitu jasmani dan rohani. Kenapa? Karena pada prakteknya Rasulullah SAW menggunakan ayat-ayat ruqyah atau surat-surat ruqyah tidak hanya untuk mengobati rohani, tapi juga jasmani. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Seperti yang disengat kalajengking atau disengat ular, itu mereka gunakan doa-doa ataupun ayat-ayat untuk melakukan pengobatan. Dan Rasulullah juga sering melakukan hal seperti itu. Jadi, ikhwas sekalian, syifa yang dikandung oleh Al-Quran ini sebetulnya bersifat umum. Hanya saja memang kita tidak dilarang ketika mengalami penyakit fisik kemudian berobat ke dokter. Jadi samping kita gunakan Al-Quran sebagai sarana kita untuk memohon kesembuhan kepada Allah, juga bisa kita lakukan upaya-upaya manusiawi, yaitu dengan minum obat atau mendatangi para tenaga medis untuk bisa konsultasi atau berobat dengan mereka. Kemudian yang kedua tadi kan di surat Al-Isra ayat 82 ya. Sedangkan posisi yang kedua, syifa itu disebutkan oleh Allah di surat Fussilat ayat 44 ya. Surat Fussilat ayat 44 di situ disebutkan qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah bahwa Al-Qur'an bagi orang-orang beriman itu sebagai petunjuk dan syifa.
hudan. Selama ini banyak orang yang memahami fungsi Al-Quran hanya sebagai petunjuk, hudan. Padahal itu adalah salah satu dari fungsi Al-Quran yang disebutkan oleh Allah sendiri. Bagi mereka yang menganggap Al-Quran itu petunjuk sebagai ayat-ayat suci, itu merasa kalau untuk mengatasi gangguan jin atau setan itu pelecehan bagi menurut mereka. Al-Quran terlalu mulia untuk digunakan sebagai ruqyah. Padahal tidak seperti itu. Al-Quran memang sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin. Jelas itu di awal surat Al-Baqarah. Tapi tidak hanya itu yang disebutkan oleh Allah sebagai fungsi Al-Quran. Jadi yang paling mengetahui fungsi Al-Quran itu untuk apa? Ya Rasulullah. Berdasarkan apa yang telah diterima atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi di surat Fussilat ini fungsi Al-Qur'an itu sebagai hudan dan syifa. Apa tadi hudan? Petunjuk, syifa kesembuhan. Kemudian satu lagi di surat Yunus. Surat Yunus ayat 57. Di situ disebutkan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di sini Allah sebutkan fungsi Al-Qur'an keempat-empatnya. Jadi ada fungsi Al-Qur'an yang disebutkan secara verbal di ayat 57 dari surat Yunus, ada 4 di situ. Pertama, mau'idhah sebagai nasihat. Al-Quran itu sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kemudian wasyifa dan sebagai syifa, kesembuhan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Kemudian wahudan sebagai petunjuk. Dan yang keempat, warahmatul lil mu'minin sebagai rahmat. Jadi di surat Yunus ini empat-empatnya dari fungsi Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang mukmin tentu kita akan meyakini bahwa itulah fungsi Al-Quran seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Sedangkan satu lagi syifa disebutkan oleh Allah yaitu di An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dari lebah-lebah itu, dari perut-perut lebah itu keluar cairan atau minuman yang berbeda-beda warnanya, beragam warnanya, mukhtalifun alwanuhu. Ada madu hitam, ada madu coklat, ada madu kuning, ada madu putih. Fihi syifa. Di dalam madu itu ada syifa linnas bagi manusia. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian menggunakan dua syifa, dua kesembuhan, yaitu kitabullah atau al-asal wal Quran, yaitu madu dan Al-Quran. Ini Rasulullah menggabungkan fungsi Al-Quran di dalam hadis beliau dengan madu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri. Dari sini jamaah sekalian kita meyakini bahwa memang Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu ternyata fungsinya tidak hanya sebagai petunjuk dan rahmat atau nasihat tapi juga sebagai syifa. Dan ini salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang khalidan, yang kekal. Kalau mukjizat para nabi yang lain seperti
menghidupkan orang mati yang dilakukan oleh Nabi Isa itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Isa ya, alaihissalam. Ya. Begitu pula tongkatnya Nabi Musa alaihissalam berfungsi ketika beliau yang menggunakan. Tapi Al-Quran ini sebagai mukjizat tidak hanya berfungsi untuk Rasulullah pribadi, tapi juga untuk umatnya. Tidak hanya di kalangan sahabat atau tabi'in, tapi juga generasi-generasi setelahnya termasuk kita. Sehingga ikhwas kalian, kalau kita katakan bahwa ruqyah itu sebagai syifa hanya berlaku untuk Rasulullah, itu salah. Karena sepeninggal Rasulullah SAW, ternyata para sahabat pun menggunakan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai bacaan untuk melakukan ruqyah atau pengobatan. Dan tidak hanya Rasulullah yang bisa melakukan hal itu. Bahkan ketika Rasulullah sedang sakit parah, justru Bunda Aisyah, istri beliau yang meruqyah Rasulullah dengan trikul, dengan kul huwallahu ahad, kul a'udzu falak, sama kul a'udzu birabbin nas. Nanti insya Allah kajian kita juga akan membahas tentang dahsyatnya trikul. Surat-surat pendek yang sudah kita hafal sejak kecil, itu ternyata punya fungsi yang luar biasa. Jadi dari sini tidak salah, bahkan justru itu merupakan pelestarian apa yang telah menjadi peninggalan Rasulullah SAW ketika kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran sebagai bacaan ruqyah. Nah, sangat menarik hadirin sekalian ketika kita mengkaji hadis-hadis yang telah dicatat oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Apa itu yang menarik? Ternyata di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan surat ruqyah. Jadi surat itu disebut surat ruqyah. Dan banyak orang yang tidak mengetahui hal itu. Padahal surat itu surat yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang mukmin, minimal kita membaca surat ini sebanyak 17 kali dalam sehari. Apa itu? Tentu jamaah keluarga Indonesia sudah tahu itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai syifa min kulli da. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, di situ beliau bersabda, Fatihatul kitab syifaun min kulli da. Jadi pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, syifaun min kulli da. Itu adalah kesembuhan dari segala penyakit. Dari sini kita tahu bahwa ada surat yang istimewa di dalam Al-Quran. Dan itu disebut sebagai surat ruqyah. Jadi ternyata surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Cuma kita yang selama ini belajar Al-Quran, taunya itu adalah surat Al-Fatihah aja. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, karya Profesor Dr. Wahbah Zulheli, rahimahullah, beliau memberitahukan kepada kita ada sekitar 12 nama untuk surat Al-Fatihah itu. Di samping disebut sebagai surat Al-Fatihah, surat tersebut juga disebut sebagai surat As-Shalah. Sebagai surat As-Shalah. As-Shalah itu artinya salat. Karena tidak sah salat kita kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Makanya disebut As-Shalah. Ada juga yang menyebut
Al-Fatihah itu surat Alhamdu. Ya. Karena diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ada nama-nama surat yang diambil dari ayat pertama dari surat tersebut. Bahkan kalimat atau kata pertama dari surat tersebut. Ya. Seperti surat Al-Fatihah ini karena diawali dengan Alhamdu, maka disebut dengan surat Alhamdu. Ya. Dan banyak surat-surat yang lain seperti itu, seperti Al-Kautsar. Ya. Diawali dengan Inna a'tainakal kautsar. Kemudian surat Al-Lahab diawali dengan Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian surat Al-Kafirun diawali dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat Alhamdu. Nanti kalau jamaah Majelis Keluarga Indonesia ditanya apa itu surat Alhamdu, berarti yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Atau disebut dengan Fatihatul Kitab. Seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tadi. Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Bahwa pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, merupakan syifa bagi setiap penyakit. Kemudian disebut juga sebagai Ummul Kitab. Ini yang sering kita dengar juga ya. Al-Quran disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Disebut sebagai Ummul Quran. Kemudian juga disebut sebagai surat As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kita setiap hari membaca Al-Fatihah itu tadi minimal 17 kali. Apalagi kalau kita rajin sholat sunnah ya. Tentu akan semakin banyak yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Kemudian disebut juga sebagai Al-Quranul Azim. Ini sebutan untuk surat Al-Fatihah disebut Al-Quranul Azim. Dan ada juga hadis yang menjelaskan surat Al-Fatihah itu sebagai syifa, sebagai kesembuhan. Asy-syifa. Dan ada juga yang menyebut Al-Quran sebagai Al-Asas, sebagai sesuatu yang fundamental, yang paling pokok dalam kehidupan kita ini. Kemudian disebut juga Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu surat yang mencakup banyak hal di dalamnya. Kemudian disebut juga surat Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, maka Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir disebut surat Ruqyah. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu, Al-Fatihah itu disebut surat Ruqyah? Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana Rasulullah ketika dilapori oleh salah seorang sahabat bahwa dia telah melakukan ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu bahwa itu surat ruqyah? Lalu Rasulullah mengatakan, "Qad asabtum." Kalian benar telah menggunakan surat Al-Fatihah sebagai surat ruqyah. Kemudian ikhwas kalian, di dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil Kitab." Wahai Rasulullah, saya tidaklah melakukan ruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu Rasulullah tersenyum, fatabassam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu bahwa itu surat ruqyah? Jadi jamaah sekalian, dari sini kita bisa memahami ya, kenapa dulu ketika kita masih kecil kemudian dibawa ke seorang kiai atau seorang ajengan atau seorang ustadz ya, lalu kita hanya dibacakan surat Al-Fatihah ya, saat
minta doanya itu ya. Dan sering gitu ya, mereka mengandalkan surat Al-Fatihah itu sebagai surat untuk memohon kepada Allah apa yang diinginkan, termasuk kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Ya, karena mereka sudah memahami ya, seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, bahwa itu merupakan surat ruqyah, yang mana kalau kita baca, maka Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan, yaitu kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Ya. Kemudian di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya, ini diceritakan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathina raqiban fi sariyah. Kami pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu jumlah orang-orang diutus oleh Rasulullah itu sebanyak 30 orang. Fanazalna biqaumin fasa'alnahum an yaqruna. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan untuk melaksanakan misi Rasulullah SAW tadi, mereka kehabisan bekal di perjalanan, lalu mereka singgah di suatu kampung, berharap penduduk-penduduk itu mau peduli untuk membantu mereka dalam perbekalan. Fa'abau, tapi para penduduk tersebut nggak ada satupun yang mau memberikan sesuatu kepada kelompok ini, kepada utusan Rasulullah ini. Sehingga mereka pun agak kecewa. Tapi ketika mereka hendak pergi, faludi wa sayyiduhum, ketua suku atau ketua kelompok perkampungan tersebut disengat oleh kalajengking. Dan kita tahu kalajengking Arab itu wah racunnya ganas-ganas. Nah di sini sampai ketua kaum atau ketua suku tersebut tidak bisa berdiri akibat racun dari kalajengking tadi. Kemudian ada di antara penduduk tersebut akhirnya mengejar utusan Rasulullah atau sekelompok sahabat yang telah diutus Rasulullah tadi, yang hendak meninggalkan kampung itu. Mereka mengatakan, afikum ahadun yarki minal akrab. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi-jampi seseorang dari sengatan kalajengking? Jadi orang-orang jahiliyah sendiri itu faham. Di antara pengobatan yang bisa kita lakukan adalah dengan jampi-jampi atau doa. Makanya nggak semua ruqyah itu syariah. Ada yang tidak syar'i karena tidak menggunakan Al-Quran dan doa-doa Rasul sebagai bacaannya. Ada yang syar'i. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara utusan Rasulullah tadi menjawab, na'am, ana. Yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya bisa meruqyah. Tapi walakin la arkihi hatta tu'tuna ghanaman. Jadi di sini disebutkan bahwa Abu Sa'id itu istilahnya kalau bahasa kasarnya pasang tarif. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya nggak akan meruqyah ketua suku kalian kalau kalian nggak memberikan kami kambing. Jadi kambing di situ untuk bekal perjalanan mereka. Lalu mereka mengatakan fa inna nu'tikum salatina syatan. Jangan khawatir. Kami akan memberikan 30 ekor kambing. Jadi tadi kan jumlah para utusan Rasulullah tadi 30 orang. Fa inna nu'tikum salatina syatan. Kami akan memberikan 30 ekor kambing. Masing-masing orang satu. Faqabilnaha. Kemudian para utusan Rasulullah ini oke. Jadi mereka setuju. Akhirnya ada kesepakatan, ada deal. Kemudian sahabat Abu Sa'id pun meruqyah
pemuka kaum tadi dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Jadi diulang sebanyak 7 kali. Fabari'a, ternyata pemuka kaum ketua suku tadi sembuh. Dan mereka pun memberikan imbalan atau hadiah 30 ekor kambing. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata mukjizat Al-Quran sebagai syifa, fungsi Al-Quran sebagai syifa itu tidak hanya berlaku bagi Rasulullah, tapi juga bisa dilakukan oleh orang lain, oleh para sahabat Rasulullah, termasuk sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu pula kita sebagai seorang mukmin bisa, kalau kita mau belajar ilmu ruqyahnya, maka kita juga bisa menggunakan surat-surat Al-Quran itu sebagai syifa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, dari hadis tadi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memberikan semacam catatan dari hadis tadi, yang menegaskan bahwa Fatihatul Kitab wa Ummul Quran wa Sab'ul Mathani wa Syifa'ut Tam wa Dawa'un Nafi' wa Ruqyatut Tamah wa Miftahul Ghina wal Falah. Tuh, kata Imam Qayyim, Al-Fatihah itu adalah pembuka kitab, Ummul Quran, induk dari Al-Quran. 7 ayat yang diulang-ulang. Wasyifa'ut tam, itu adalah kesembuhan yang sempurna, yang perfect. Wadawa'un nafi, dan juga obat yang sangat mujarab. Waruqyatut tamah, ruqyah yang sempurna. Wa miftahul ghina wal falah, itu adalah kunci kekayaan dan keberuntungan. Wa hafidhatul quwwah, dan itu bisa menjadi sumber kekuatan kita. Wadafi'atul ham wal gham, dan penolak atau penyingkir kesedihan dan kedukaan. Jadi nggak salah sebetulnya kalau saat kita bersedih, berduka, kemudian membaca surat Al-Fatihah dengan harapan Allah menghilangkan atau menyingkirkan kesedihan kita tersebut. Wal khauf wal huzn, dan juga pengusir ketakutan dan kesedihan. Liman arafa miqdaraha wa ataha haqqaha. Bagi siapa itu berlaku? Bagi mereka yang memahami dan meyakini surat tersebut, dan mengetahui kadar-kadar kualitas dari kekuatan surat Al-Fatihah serta melakukan dengan benar. Artinya ketika membacanya pun tidak asal, tapi sesuai dengan kaedah baca yang ada. Makanya perlu kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan Alhamdulillah di MKI ini ada Tuan Guru Suparman yang bisa membimbing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, supaya di suatu saat ketika kita memerlukan dan ingin menjadikan Al-Quran sebagai syifa, ya kita bisa melakukan dengan benar sesuai dengan kaidah baca yang ada. Jadi tidak asal, karena Al-Quran itu kalau salah ucap dalam makhrajnya, dalam huruf-hurufnya, itu bisa merubah makna dari yang sebenarnya atau yang sebetulnya. Kemudian wasirul ladzi li ajli kanat kadzalik. Jadi kata Imam Qayyim, ini merupakan suatu petunjuk yang luar biasa, rahasia yang diungkap oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan itu tidak hanya dilakukan Rasulullah, tapi juga para sahabat, termasuk yang disebutkan tadi, yaitu yang meruqyah ketua suku yang disengat oleh kalajengking tadi. Kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, beliau juga mengatakan bahwa syifa yang dikandung Al-Quran yashmalu kaunahu syifa'un lil qalbi min amrodihi, itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang begitu beragam, atau penyakit rohani. Kasyaki wan nifaki wa ghairi dzalik, termasuk
adanya keraguan, adanya kemunafikan, itu bisa disembuhkan dengan mempelajari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Wa kaunahu lisyifa'an lil ajsam idza ruqiya 'alaiha bihi. Begitu pula surat Al-Fatihah atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjadi kesembuhan bagi tubuh, bagi jasmani kita ketika dilakukan ruqyah dengan ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran tersebut. Kama tadullahu qissatul ladzi raqar rajul alladzi bil Fatihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, sahabat yang meruqyah orang yang tersengat kalajengking dengan membaca Al-Fatihah. Itu adalah sifatnya fisik, jasmani. Wa hiya sahihatun masyhurah. Jadi tentang hadis ruqyah dengan surat Al-Fatihah itu merupakan hadis yang sahih yang sangat terkenal di kalangan para ulama hadis. Nah, dari sini ikhwas kalian, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak salah kalau kita jadikan surat Al-Fatihah sebagai bagian dari bacaan ruqyah kita. Bahkan dulu di awal-awal Islam, karena memang belum lengkap turunnya Al-Quran, belum banyak surat-surat yang turun, karena berproses, sehingga banyak di antara sahabat menjadikan surat Al-Fatihah itu sebagai surat andalan untuk melakukan ruqyah. Nah, tapi alhamdulillah kalau di era kita ini semua sudah diterima oleh Rasulullah dan sudah disampaikan kepada kita, bahkan sudah tertulis secara sistematis dan secara bagus, sehingga kita bisa merujuk kepada Al-Mushaf baik secara digital maupun secara fisik. Nah, ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa mempelajari surat Al-Fatihah ini dengan baik. Nah, selanjutnya, sekalian, apa keistimewaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri? Yang pertama, surat Al-Fatihah disebut sebagai surat terbaik. Dan itu yang menyebut bukan tokoh di zaman now, atau bukan ustadz di zaman sekarang, tapi disebut oleh Rasulullah SAW sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbiruka ya Abdullah bin Jabir bi khairi suratin fil Quran." Jadi Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, "Maukah aku beritahukan kepadamu surat terbaik dalam Al-Quran?" Qultu, kata sahabat Jabir, "Bala ya Rasulullah." Mau Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha." Bacalah surat yaitu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim sampai tuntas, sampai selesai. Dan itulah surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtimaha." Bacalah surat yang diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin sampai kamu menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah diturunkan dari bawah arsy, langsung dari bawah arsy. Dan itu diberitahukan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Arba'un unzilna min kanzi tahtil arsy. Ada empat surat yang diturunkan dari bawah arsy. Ada 4 surat, yaitu 4 surat ini bukan semuanya surat, ada 2 ayat, Jadi kalau dirinci 2 surat dan 2 ayat. 2 surat dan 2 ayat yang diturunkan Allah langsung dari bawah arsy. Yaitu kata Rasulullah yang pertama Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua Al-Kautsar, surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Kemudian yang ketiga ayat kursi. Dan yang keempat yaitu
3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ini istimewa di sisi Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha manna alayya fima manna. Allah telah memberikan Allah telah memberikan hadiah istimewa padaku. Inni u'titu Fatihatul Kitab. Yang pertama saya diberi oleh Allah Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa hiya kanzun min kunuzi arsy. Kata Allah, itu adalah merupakan simpanan atau barang berharga atau sesuatu yang sangat berharga dari bawah arsku. Qasamtuha baini wa bainaka nisfain. Aku bagikan kepadamu 2 bagian. Apa itu 2 bagian? Jadi nanti ikhwas kalian, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah membagi menjadi 2 bagian antara kita dengan Allah. Yang pertama, ketika kita membaca dari awal surat Al-Fatihah sampai Maliki Yaumiddin, itu kata Allah, ini untukku. Tapi begitu giliran kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah mengatakan ini bagian untukmu. Artinya di situ kita diberikan ruang untuk berdoa, meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi bagian pertama itu pujian kita kepada Allah, dan Allah katakan ini untukku. Sementara bagian kedua adalah memang kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk memohon apa yang kita minta. Kemudian surat Al-Quran juga sebagai surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung. Surat yang paling agung. Ketika seorang sahabat yaitu Rafiq bin Mu'alla, beliau dikasih tahu oleh Rasulullah, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Jadi ketika Rasulullah berangkat ke masjid atau menuju masjid, di situ berpapasan dengan seorang sahabat yang bernama Rafiq bin Mu'alla. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu pulang dari masjid ini? Jadi Rasulullah SAW ketika mau sholat itu menjanjikan itu kepada sahabatnya. Lalu begitu keluar dari masjid, sahabat ini mengingatkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin minal Qur'an. Engkau tadi sebelum sholat memberitahukan padaku akan mengajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, itu merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, itulah Quran yang agung yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi di sini ikhwas sekalian, Rasulullah memberitahukan bahwa itu merupakan surat yang sangat agung, yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, itu merupakan cahaya. Surat Al-Fatihah itu merupakan cahaya. Bainama Jibril jalisun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a naqidan min fawqihi. Ikhwas sekalian, suatu saat ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril, Rasulullah mendengar suara yang begitu keras dari arah atas, dari langit. Farafa'a ra'sahu, Rasulullah pun langsung spontan mendongakkan kepalanya ke langit ketika mendengar suara keras tersebut. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Futiha babun minas sama ma futiha qattun fa'atahu malak. Suara tadi adalah suara dibukanya pintu langit, yang mana pintu itu belum pernah dibuka sama sekali.
Jadi sampai terdengar suara itu saking lamanya nggak dibuka, ya. Begitu dibuka menimbulkan suara yang begitu keras, ya. Ya, kayak pintu kita juga kan, ya. Kalau sudah berkarat atau sudah lama nggak dibuka itu susah, dan ketika kita gerakkan muncul suara. Nah itu digambarkan seperti itu, ya. Kemudian turunlah malaikat. Faqala abshir binurain utituh ma lam yu'tahuma nabiyyun kana qablak. Ternyata malaikat ini membawa oleh-oleh yang disampaikan ke malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bergembiralah dengan dua cahaya yang mana itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Tuh, istimewa banget, ya. Hadiah dari Allah untuk Rasul kita Muhammad SAW. Apa itu? Fatihatul Kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Ya. Ternyata dua cahaya itu yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah dan 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ya. Lam takra' minhuma harfan illa utita. Tuh. Ini kita garis bawahi, ya. Jadi kata malaikat Jibril, tidaklah kamu membaca dua cahaya tersebut atau satu surat dan ayat tersebut, ya, kecuali kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Jadi doa kita akan kabulkan. Ya. Nah, mungkin dari hadis ini jamaah sekalian, ya, kita waktu kecil, ya, diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, ketika kita mau berdoa kita disuruh membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena itu sebagai pengantar doa kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, masih banyak yang bisa kita gali dari surat Al-Fatihah ini. Insya Allah akan kita sambung di sesi selanjutnya atau berikutnya. Dan karena waktu, maka bagi siapa yang ada pertanyaan, masih ada waktu Ustaz Khalis, ya. Ya, Ustaz, masih ada waktu. Kita Baik, buka sekitar 15 baik, menit ya. kita persilahkan. Baik, jemaah, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Ustaz Hasan Bisri yang sudah menemani kita sejam ya untuk menjelaskan tentang surat-surat pilihan atau ayat pilihan yang Allah pilih untuk kita. Sesungguhnya bahwa Al-Quran memang diturunkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, tapi sesungguhnya untuk kita juga. Seolah-olah Allah sudah berbicara kepada kita semua bahwa inilah ayat-ayat pilihan kita, ayat-ayat pilihan atau surat pilihan yang seyogianya memang kita baca. Dan tadi sudah jelaskan yang panjang tentang bagaimana umul kitab atau Al-Fatihah yang disebut juga dengan surat Ruqyah ya, yang seharusnya menjadi bacaan andalan kita dalam berbagai macam situasi ya. Sedang ada kesulitan baca Al-Fatihah, sedang ada sakit kita juga baca Al-Fatihah, dan itu sudah dicontohkan juga oleh para salafus saleh ya, ketika em, dalam keadaan apapun menjadi Al-Fatihah sebagai rujukan. Masih ada waktu, silakan jamaah yang ingin bertanya atau juga sharing, silakan. Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ustadz, apakah jin atau iblis itu bisa dengan bebas menimpakan penyakit kepada manusia seperti kisahnya Nabi Ayub gitu? Ya, Itu aja. Assalamualaikum. baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, jamaah sekalian. Kadang orang ketika melihat uh, sepak terjang iblis, gitu, ya, kok begitu super power, gitu, ya, begitu powerful, gitu, ya, sampai bisa melakukan hal-hal yang besar yang mana kita sebagai manusia nggak sanggup melakukannya. Gitu, ya. Hadirin sekalian, sebagai dasar dari apa yang akan menjadi jawaban ini adalah kita harus tahu bahwa seperti apapun iblis atau setan itu mereka adalah makhluk Allah. Artinya mereka berada di bawah kendali Allah. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang
berbicara tentang sihir, yaitu tentang ulah iblis dan setan untuk menyakiti atau mengganggu kehidupan kita. Di situ Allah tegaskan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidnillah. Mereka tidak bisa memberikan madarat kepada kita, memberikan sesuatu yang menyulitkan kita, yang membuat kita terpuruk, illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau iblis itu diberikan kemutlakan otoritas untuk menyakiti kita, untuk mengganggu kita, wah nggak ada yang selamat di antara kita. Ustadz Holis nggak bisa online seperti ini, pasti akan dibikin ambruk gitu kan gitu ya. Kita semuanya nggak bisa hadir di pengajian atau di kajian seperti ini, karena mereka nggak suka kalau kita melakukan hal seperti ini. Artinya kekuasaan mereka itu di bawah kekuasaan Allah. Makanya di sini kenapa kita harus uh, terus mendekat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah yang punya kuasa. Selama ini kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa melakukan schedule ataupun agenda-agenda kita, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bukan berarti nggak ada setan yang ingin mencelakakan kita atau iblis yang ingin menghentikan langkah kita. Ada, tapi karena Allah nggak mengizinkan, maka nggak akan terjadi. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Itu terjadi karena izin Allah. Allah ingin menguji nabinya, Allah ingin menguji hambanya. Di antara ujian tersebut, ya dengan diberikan kesempatan bagi iblis atau setan untuk mengganggu kita. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya kemutlakan, tidak. Kalau mereka diberikan otoritas penuh, wah nggak ada yang selamat di antara kita. Nggak ada di antara kita yang bisa sholat, bisa puasa, pasti akan dilumpuhkan oleh iblis. Tapi itulah kuasa Allah. Jadi Allah punya kuasa, sehingga disinilah Rasulullah mengatakan bahwa innal abda la yahrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah. Bahwa seorang hamba tidak akan bisa melindungi dirinya dari ulah setan, dari kejahatan mereka, kecuali dengan zikrullah. Disinilah kenapa setiap aktivitas kita disuruh membaca bismillah, kita disuruh berdoa, karena memang Allah yang punya kuasa untuk menjadikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin raih itu bisa tercapai. Dan iblis nggak bisa menggagalkan ataupun merusak rencana kita. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Jadi memang semua semua ulah setan pun dapat izin dari Allah, Ustaz ya. Bukan berarti diridhoi ya, tapi Ya, dibiarkan oleh Allah untuk untuk menguji kita. Ya. gangguan atau bahkan kita seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bunda Yuria, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ustaz tadi kan disampaikan surat Al-Fatihah itu sebagian untuk Allah, sebagian untuk kita gitu ya Ustaz ya. Ya. Nanya. Nah, yang saya tanyakan ketika Al-Fatihah kita bacakan untuk satu niat tertentu gitu ya. Baik itu kita doa ketika sholat atau kita melakukan ruqyah gitu ya. Ketika kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan penekanan untuk kita ya Ustaz ya Allah berikan. Ya. Nah, setelah kita membacakan itu, apakah kita sampaikan niat kita kembali dengan menggunakan lisan kita bahasa Indonesia gitu ya? Tujuan kita itu kita ucap kembali di situ, ataukah sudah cukup di hati aja di awal kita sebelum membaca surat Al-Fatihah itu, Ustaz? Ya. Itu aja, Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi ikhwas sekalian, di dalam hadis nanti akan kita bahas detailnya ya. Hadis qudsi ya, bahwa Allah berkata qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain ya.
aku membagi surat Al-Fatihah itu antara hambaku dengan diriku dua bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi di sini bisa kita dalam mempraktekkannya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, begitu selesai kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Atau di saat kita membaca surat Al-Fatihah, kan tadi dari awal sampai Maliki Yaumiddin itu adalah bagian Allah. Itu pembagiannya seperti itu. Kemudian ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di situ kata Allah wali abdi masa'al. Sekarang bagian kamu, apa yang kamu minta. Boleh ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sejenak. Kita walaupun nggak kita ucapkan dalam hati, bisa kita memohon kepada Allah untuk melunakkan hati kita, untuk mengabulkan doa kita, apa yang kita minta saat itu. Jadi boleh dilakukan seperti itu, atau kita baca sampai selesai, sampai waladhdallin, setelah itu kita memohon kepada Allah apa yang kita minta. Makanya dulu sebagian di antara kita itu diajarkan waktu di TK atau di TPA ketika selesai waladhdallin, kemudian kita membaca Rabbighfirli wali walidayya amin, kan gitu itu doa walaupun nggak harus itu doa kita apa aja hajat kita bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas kita menjadikan itu sebagai pengantar dari doa kita. Boleh saat proses membaca Al-Fatihah, saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kemudian berhenti sejenak dan kalau memang nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Boleh diucapkan dalam hati atau secara lesan. Secara lesan apa yang kita minta. Hanya saja kalau di dalam sholat, ya cukup dalam hati saja. Apa yang kita minta pada Allah, silahkan. Itu Allah Maha tahu apa yang tersirat di hati kita. Demikian, wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Puan. Dan ini harus diajarkan Ya, ke anak-anak kita tadi ya, tentang ya, apa namanya, sholat tapi tidak paham apa yang dibaca gitu ya. Silakan, masih adakah yang ingin bertanya? Dan insya Allah nanti akan dibahas kembali beberapa surat atau ayat yang menjadi pilihan saja ya, ya, untuk bagaimana kita mendapatkan kebaikan atau namanya penyembuhan ataupun apa ya, rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika kita baca sangat relevan dengan apa yang kita hadapi gitu saja. Misalkan sedang sakit stroke gitu saja ya, apakah ya. ada ayat khusus atau surat khusus yang selain memang Al-Fatihah itu menjadi tadi surat apapun gitu, apakah ada ayat-ayat khusus yang dibaca atau mungkin sedang sakit perut, sakit yang lainnya yang sangat relevan, atau sedang ada kesulitan tertentu, misalkan soal rezeki atau ada masalah keluarga, apakah ada surat-surat tertentu yang harus dibacakan gitu, Ustaz? Ya. Ya, insya Allah selanjutnya kita akan membahas hal seperti itu. Memang ada yang sifatnya secara umum, ada yang sifatnya secara khusus atau istilahnya kondisional sesuai dengan kondisi dan hajat yang kita yang kita inginkan. Makanya nggak semua surat-surat Al-Quran itu dibaca oleh Rasulullah untuk meruqyah atau untuk mengantarkan doanya. Nah, di antaranya surat Al-Fatihah ini yang mana itu menjadi pengantar kita untuk segala hajat kita. Dan disitulah kenapa dulu banyak ulama-ulama kita ya setiap dimintai doa ya kita bacakan Al-Fatihah. Jadi itu sebagai pengantar doa dari apa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah Bahkan akan kita Al-Fatihah bisa bahas ya. di ini juga Ustaz ya, tentang doa kita untuk orang tua kita yang sudah wafat katakanlah ya. Dan Ya, kita kemudian hadiahkan Al-Fatihah itu juga menjadi bagian yang walaupun pro kontra tentang iya, iya, iya. nyampe atau tidak, Ustaz ya. Oke, Baik, cukup. alhamdulillah Ya, syukur. Syukran jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa iya. taala eh wah, ini ada request nih Ustaz. Apakah Boleh, bisa di akhir itu ada sesi membaca ruqyah jadi dibacakan boleh ruqyah nanti. dulu. Ya, nanti kalau memang ada kesempatan ya disepakati aja ya, biar waktunya nanti lebih panjang ya. Baik. Insya Allah Di, di lain waktu ya. di pekan depan insya Allah di Sabtu pekan depan ya akan ada request juga. Kita akan mungkin isi sesi tanya jawab justru dengan ruqyah langsung saja ya. Jadi setelah sesi kajian kita cukupkan dan nanti mungkin ada waktu yang agak lebih disiapkan untuk kita yang ingin mengikuti kajian dan langsung ada praktek ruqyahnya insya Allah ya. Langsung di ruqyah maksudnya langsung ada pembacaan ayat-ayat ruqyah oleh Ustaz Hasan Bisri dan kita cukup mendengarkannya, menyimaknya dan tadi nanti mungkin ada juga panduan dari Ustaz Hasan Bisri kalau ada yang sedang sakit, bagaimana cara selain mendengarkan atau juga sambil ikut membaca nanti insya Allah akan dibahas di pekan depan. Sabtu pekan depan jangan lupakan terus jadi jadikan jadwal utama ya. Setiap Sabtu pagi kita belajar ruqyah kepada Ustaz Hasan Bisri karena ini waktunya tidak memungkinkan di jam ini kita akan cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Dan insya Allah di pekan depan, Sabtu pekan depan kita akan eh, setelah kajian eh, barangkali mungkin sekitar 45 menit kemudian akan diakhiri dengan pembacaan ruqyah sekitar 15 atau sampai mungkin setengah jam saja. Insya Allah saja. Ya. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan. Ahsanal jaza buat Ustaz Hasan Bisri yang begitu telaten menemani kita ya, bersabar Sama-sama. untuk terus membimbing kita untuk bisa memahami salah satu dari warisan Nabi kita baginda Rasulullah adalah ruqyah syariah yang sampai kita eh, menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan tapi menjadi sebuah petunjuk dan juga sebagai syifa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran Karim bahwa Al-Quran menjadi syifa untuk kita bagi yang sedang resah galau bahkan ada petunjuknya dalam Al-Quran Karim bagi yang sedang sakit fisik bahkan juga ada pengobatan dalam Al-Quran Karim tentu tidak menutup kemungkinan tidak juga menghalangi kita tetap ikhtiar ya secara medis dan usaha-usaha lain tapi dengan keberkahan ayat-ayat Allah inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kemudahan dan kesembuhan untuk kita semua dan kita saling doakan dan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit bagi jamaah yang di sini barangkali sedang sakit dan juga yang ada sedang kesulitan Allah juga memberikan jalan keluar terbaik karena sebagaimana dijanjikan Allah maka orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan kemudahan baginya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga ya akan Allah beri jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Mudah Allah ridho dengan amal kita dan sekali lagi jazakumullah kepada jamaah yang setiap pagi rutin bersedekah. Mudah-mudahan menjadi sedekah terbaik dan amal-amal yang menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Mari kita tutup dengan doa Amin. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la wa ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة